Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Yang saya muliakan puan-puan, akak, semua yang hadir majlis ini, kita berdoa semoga masjid kita ni mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan. Kita dapat sama lagi mengaji kita bab hadis tentang kalimah thayyibah atau tentang iman, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung je. An Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya ibnal Khattab, idhab fanadi fin nasi innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai anak lelaki Khattab. Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, wahai anak lelaki Khattab, pergilah dan isytiharkan kepada orang ramai, pada banyak orang, bahwa yang akan memasuki surga hanyalah orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang akan masuk ke dalam surga ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang tak beriman tak masuk surga. Walaupun cakap orang tak beriman, tapi dia amal dia baik. Contoh, orang kafir dia rajin sedekah, lepas tu baik sama orang, ramah, tapi masuk surga tak? Orang selain orang Islam, selain orang yang beriman ni, dia tak masuk surga, tapi Allah bagi imbalan di dunia. Contoh, ada orang kafir, orang Kristen selain Islam, dia baik, selalu ramah pada orang, bagi sedekah, sedekah kalau sana bagi apa-apalah, pada orang dia baik, tak pelit, tak kedekut, maka Allah akan balas dengan melimpahkan harta bendanya, tapi dia tak dibalas di akhirat nanti, dia tak dapat ganjaran apa-apa, cuma dibalas di dunia saja. Tapi kalau orang yang beriman, dibalas dunia dan akhirat, dan orang yang beriman saja yang akan masuk ke dalam surga. Paham teman-teman? Oke, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Oke, cukup. Apa soalan? Sila. Ada. Apakah hukum berdayam selepas kencing? Oke. Apakah hukumnya? Wajib ke? Makruh ke? Sunnah ke? Hukum berdaham ketika selepas kencing, bukan ketika kencing, tapi selepas atau setelah kita kencing. Pernah dengar tak berdaham? Berdaham. Oke, jadi kita lihat hukumnya. Jadi berdaham ini dalam bahasa kitab-kitab fikih disebut istibra. Apa nama? Istibra nih, supaya air kencing kita bersih, tak tersisa dalam cakap alat kelamin kita. Itu sebab apa? Pengaruhnya untuk sembahyang. Kalau setelah kencing, lepas itu kita tak istibra, selalunya ada sisa sedikit di sini. Nanti kalau kita jalan pergi masjid setelah air wudhu atau pergi tempat sembahyang, selalunya ada keluar sedikit. Itu maka air wudhunya pun batal, kain sembahyang sarungnya pun, kain sembahyang kita guna pun najis, maka sholatnya pun tak sah, wudhunya pun batal. Kena jaga, kena hati-hati ya. Jadi istibra ini timbulnya adalah suatu ketika ini Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Setelah itu melewati makam, ada dua orang sahabat nih, Rasulullah pun bersabda bahwa dari kedua makam sahabat nih tengah disiksa sekarang nih, sebab dosa-dosa kecil, bukan sebab dosa besar, pernah merompak, pernah berzina, pernah berjudi, bukan. Tapi penyebab disiksanya antara lain, salah satu dari dua makam ini adalah dia karena kencing tak istibra. Yaitu kemudian dia kencing, lepas itu tak berdaham, tak istibra apa-apa, lepas itu keluar najis kencingnya,
lepas itu digunakan untuk sholat, maka sholatnya tak sah. Atau ketika kencing tuh dia terpercik ke kain sarung atau serual kita, maka digunakan untuk sholat, maka tak sah. Itu sehingga maka hukum tadi sebabnya istibra ini kisah Nabi tadi ya. Maka hukumnya apa? Kalau orang yang selalunya setelah air wudhu ini selalunya laki-laki ya. Kalau selalunya lepas wudhu aja selalu keluar ada air kecil, ada sisanya. Oke, contoh kita kalau buka keran, maka kalau dia tutup dia tak keluar dah. Tapi kalau kita ketok sedikit ada keluar 1 titik, 2 titik. Itu macam kita punya juga laki-laki lah. Maka kalau setelah berhenti maka akan keluar sedikit. Maka kalau terbiasa memang keluar, maka hukumnya wajib istibro. Wajib apa? Istibro. Tapi kalau dia memang kadang keluar kadang tak, macam keluar tapi tak, maka hukumnya menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Umnya antara lain hukumnya mustahabun. Hukumnya apa? Mustahabun ini baik atau disunahkan lah, atau baik hukumnya setelah kencing istibra. Jadi istibra ini bukan berdehem saja ya, ada cara-cara macam-macam. Ada caranya berdehem setelah kencing ini berdehem atau lompat-lompat kecil, bangun berdiri atau lompat-lompat kecil. Bukan lompat tinggi, bukan, lompat-lompat kecil supaya tuntas air kencingnya, supaya bersih air kencingnya, tak menitik lagi, tak menetes lagi. Atau dengan cara maaf cakap diurut sikit-sikit saja, supaya bersih itu, jangan urut kuat-kuat, nanti keluar yang lain pula. Maka diurut sikit-sikit saja supaya bersih air kencingnya. Itu cara-cara istibra. Kalau orang yang memang kalau selalu kencing lalu ada keluar lebihnya, setelah berhenti ada sisanya, maka wajib hukumnya. Tapi kalau macam bersih, dia tak pernah keluar, kalau istibra tadi hukumnya mustahabun menurut Imam Nawawi dalam kitabnya antara lain kitab Paham nih semua tentang istibra nih? Maknanya ada kalanya wajib, ada kalanya mustahabun atau baik atau sunnah. Oke, paham? Oke, ada lagi soalan? Silakan. Hukum sentuh botol arak. Oke. Apakah hukum menyentuh botol arak? Kita orang Islam bukannya nak minum arak, maksudnya mungkin kita jalan-jalan lepas tu nampak botol nih, botol arak nih ada tulisan dia, maka kalau kita jumpa araknya botol arak maka digalakkan untuk campak, untuk buang. Oke, paham? Oke, maka kalau kita nemu atau berjumpa botol arak kat tepi jalan, maka atau ada araknya sedikit, maka digalakkan suruh buang, jangan bagi orang. Supaya minum jangan. Hukum sebab itu hukumnya haram, maka kena dibuang. Tapi kalau maaf cakap kita pergi kedai, 7-Eleven atau apa 99 atau apa kedai-kedai apa supermarket, lalunya campur, ada minuman keras, ada apa-apa campur 7-Eleven, apa nih 100 plus macam. Kita tak tahu, kita main pegang aja, tak tahu itu jenama apa, ternyata dia arak, tak tahu merek apa, main pegang aja. Selalunya dalam peti es, peti sejuk selalunya ada buih-buih keluarnya tuh, paham? Ada buih luar-luarnya, ada macam peluh dia, keringat dia. Sebab sejuk itu bukan araknya, tapi itu sebab menguap dari sejuknya. Maka kalau kita tersentuh atau kita sentuh, hukumnya dimaafkan, tak najis, sebab itu bukan araknya, itu keluar peluhnya saja, menguap saja. Tapi kalau kita was-was, takutlah nih, takut najis, maka digalakkan dibasuh. Sebab hukumnya, hukum arak ini adalah najis mutawasitoh, bukan najis besar najis mutawasitoh, najis sedang saja, untuk dibasuh saja cukup. Kalau kita was-was, takut najis, maka basuh saja, paham? Jadi cukup nih, paham? Lagi ada soalan? Ada satu masalah. Oke, silakan. Ini misalnya Contohnya? Ya, contoh saya pergi satu orang rumah kawan saya. Ya. Didapati saya tengok Al-Quran, ayat suci Al-Quran ada satu Al-Quran ada dekat bawah rumah lantai. Lepas tu pun bersepah situ, dia pun tak nak ambil tahu. Jadi saya ambil uang balik, tak bagi tahu dengan dia. Saya ambil uang balik, simpan dekat masjid ataupun dekat surau. Jadi soalan saya, dosakah saya ambil Quran tu tanpa kebenaran daripada dia? Oke.
Jadi kita pergi ke rumah orang kawan, lepas tu kita ternampak atau melihat ada Al-Quran lama, Al-Quran di tanah di bawah lah. Lepas tu kita ambil, kita alihkan, kita bawalah ke rumah. Okey, hukumnya apa? Okey. Jadi kalau kita tak kira kita pergi rumah orang atau kita di rumah sendiri atau di masjid, ini pertama hukum melihat Quran jatuh dulu. Satu itu maka kita walaupun tak ada air wudu, ataupun kita tak suci, maka digalakkan cepat ambil Al-Quran tersebut, naikkan, pindah dekat tempat yang suci lah atau tinggi lah. Jangan campur kotoran-kotoran, bukan tempat yang sebab dia Al-Quran ini mulia. Maka kita terus angkat, tak payah ambil wudu dulu. Nanti takut pijak orang, kita terus ambil, kita alihkan ke tempat yang tinggi atau yang suci lah, tempat yang baik istilahnya. Oke, jadi yang kes kedua nih, setelah kita ambil, ternyata kita bawa balik tanpa seizinnya, tanpa seizin yang punya. Maka hukumnya macam mencuri juga, tak boleh. Maknanya sebaiknya ayah ambil, lepas tu alihkan, taruh ke atas, ke tempat orang tersebut, jangan ambil. Walaupun dia tak guna, itu punya orang, jangan kita ambil. Ingat tuh. Tapi kalau dah kita telajak lewat macam mana? Kita cakap lah, telepon dia, bang, hari itu saya pergi rumah abang, saya nampak Al-Quran ini jadi tak guna, terjatuh, saya bawa, saya taruh masjid. Macam mana bang? Nanti dia jawab, oh tak apalah, awak ni kawan saya, bayar RM5, kita bayar RM5. Kalau awak kawan saya ber RM10, bayar RM10. Tapi selalunya tak apa bang, terima kasih. Lalunya macam tu, terima kasih dah selamatkan Al-Quran tu, terima kasih jadi diguna oleh orang lain. Oke bang? Berpandang kata saya ambil Quran tu jadi berdosa lah. Ambilnya bagus, sepatutnya ambil, alihkan tempat yang suci, taruh tempat orang tersebut. Kalau nak ambil pun kena bagi tahu, minta kebenaran. Betul. Kalau dia telajak, maka telepon cakap. Tak payah susah. Dia telajak ni minta maaf, hari itu saya terambil Al-Quran yang terjatuh, saya alihkan, saya bawa balik, contoh kan. Saya minta halalnya, nak bayar ke tak ni macam mana? Kalau dia cakap awak kawan, tak boleh bayar RM100, akan bayar juga sebab dia kawan. Kalau bukan kawan mungkin tak bayar. Ini sebab kenal. Oke, maknanya karena minta kebenaran, minta izin baru betul. Walaupun benda kecil pun jangan kita ambil dari tempat orang lain. Kesannya macam mencuri juga, walaupun tujuan kita baik. Paham kan Tuan? Oke, ada lagi soalan? Kak, ayah? Cukup kan? Tak ada apa lagi? Tak ada apa dah. Oke, minta maaf. Yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kecil saya. Bila kita boleh wallahu a'lam bishawab.